Halo pemirsa, jumpa lagi saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi menjumpai seorang advokat muda yang sekaligus juga memimpin beberapa organisasi advokat. Kali ini saya tidak berbicara soal hukum dengan Mas Krisna Harimurti, SH. Saya ternyata Mas Krisna Harimurti ini juga concern juga dengan persoalan pangan. Selamat berjumpa Mas Krisna. Terima kasih Pak Argo, selamat berjumpa. Wah ini Pak Krisna, saya agak penasaran nih. Ternyata Anda juga eh, mempunyai perhatian yang cukup tinggi terhadap persoalan pangan di Indonesia ya. Ya, Menurut Anda seperti apa ini Mas ya. Krisna? Terima kasih Pak Argo. Saya justru sebenarnya pengen belajar dari Pak Argo, yang dimana sudah telah istilahnya ada Persatuan Sorghum Foundation ya, Hmm, sebagai salah satu pangan yang istilahnya bisa digunakan atau bisa menjadi salah satu alternatif pangan ya. bagi masyarakat Indonesia. Hmm, Nah, saya pengen menyampaikan sesuatu hal ini, istilahnya apa ya, harapan. hmm, Di balik harapan itu sebenarnya sudah kami melakukan. ya. Walaupun mungkin terkendala banyak hal. Pengacara ngurusi pertanian ngapain kan. Tapi ada latar belakangnya Pak Argo. Iya, iya, iya. Saya itu tinggal di wilayah Jawa Timur. Iya, iya, iya. Tadi kan saya bertanya di luar itu. Hmm, Dari kecil saya itu tinggal kebetulan di suatu pedesaan. hmm, Pak Argo tadi sudah membuka kalau ada satu wilayah di Jawa Barat lah sebagai tadah pangan. hmm, Perlu dilihat juga hmm, Jawa Timur itu sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pak. hmm. Bisa dicek nanti muara beras itu dimulai dari mana. Ya, ya, ya. Kebetulan kami orang tua ini kebetulan tinggal di wilayah, salah satunya di wilayah Jawa Timur paling barat, Hmm, dan masyarakatnya itu mayoritas adalah petani. hmm, hmm, Jadi sejak simbah saya sampai bapak saya hmm, dan saya itu kebetulan memang istilahnya apa ya, memiliki hanya tanah atau sawah. hmm, Itu memang orang di sana bergantungnya dari situ. hmm, Lalu ketika dalam perkembangan zaman ini saya kemudian berpikir yang paling susah ini kalau begini terus-terusan, kok bisa ya? Saya saja kalau di rumah itu makan kayaknya berlimpah ruah. Ketika saya kembali ke kota seperti Jogja begini, orang ketika lapar yang dicari pasti nasi kan. hmm. Artinya pangan itu menjadi salah satu sentral, Ya, kebutuhan yang paling fundamental bagi masyarakat. ya. Pangan adalah nomor satu. Hmm, Pertanyaannya, kok sampai bisa ya pemerintah itu harus melakukan namanya impor beras, khususnya dari luar negeri. ya. Itu yang saya lihat begini. Padahal kalau itu dikelola dengan benar, saya meyakini kok. Saya meyakini Indonesia itu tidak harus impor beras. Itu yang pertama. Yang kedua, Ya, ya. perputaran yang namanya padi khususnya di wilayah Jawa Timur itu sebenarnya saya meyakini bisa menjadi tadah pangan nasional juga. Hmm, Hanya yang harus diperhatikan adalah kami ini kami dibantu salah satunya dari dosen UGM Pak. hmm, Itu membuat namanya pupuk, hmm, ya, pupuk kompos begitu, hmm. yang kami coba untuk Organik ya. organik kembangkan. Untuk salah satunya karena kendala petani itu cuma pupuk Pak, Ya, ya, cuma ya. itu saja. Hmm, Nah, memang belum berjalan. Kami bikin koperasi karena banyak terkendala ya. Kendalanya banyak ya. Namanya kita melakukan sesuatu itu pasti ada kendalanya yang begitu banyak. Tapi setidak-tidaknya coba dengan yang namanya usaha ini, hmm, ternyata dari bantuan dari salah satu dosen tadi sangat besar maknanya Pak. hmm, Oh, kalau begitu, kalau ini bisa dikembangkan, kami memilih nama. Ada koperasi yang telah dibentuk oleh para petani itu namanya Persatukan Petani. hmm. Bukan Ya, persatuan, persatukan. persatukan ya. Kata persatukan ini dengan persatuan berbeda mananya Pak. Ya, ya. Maka kita harus berani mengambil sikap karena banyak terjadi ya namanya pupuk dengan sangat jarang subsidi dan sebagainya itu. Petani juga menjerit Pak. Karena modalnya petani juga selain benih adalah pupuk. Ya. Pupuk ini kalau tidak dimulai dari sekarang untuk kembali ke organik,
kita coba akan melihat kerusakan tanah ini berlangsung terus-menerus begitu berapa 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, saya yakin produksi akan semakin mengurang. Ya, ya. Tapi kalau kita kembali ke nama pupuk yang disebut dengan pupuk kompos atau organik tadi, saya berkeyakinan mungkin hasilnya tidak langsung besar, del gitu. Tapi nanti kalau tanah itu sudah diperbaiki, jadi sehat lagi, itu akan melimpah ruah. Gitu Pak Argo. Ya, ya. Terakhir Mas, saya ingin menggarisbawahi tentang organik itu tadi. Anda optimis itu organik itu bisa diterapkan di padi ya? Karena kan selama ini kan memang penanaman padi itu dituduh selalu identik dengan kimia, artinya dengan pestisida dan lain-lain. Itu artinya tanah itu rusak, segala itu kan akibat dari itu. Anda cukup optimis ya kalau dikembangkan organik itu? Begini Pak, petani itu susah loh Pak. Kalau cuma dikasih Pak, kok yang iki, oh tidak bisa. Ya. Mereka tidak mau rugi juga Pak. Karena sudah terlalu nyaman dengan pupuk yang Bapak sebutkan tadi. Oh, ya. Merubah mindset orang itu tidak bisa hanya dengan cara menyuruh atau memberikan, tidak bisa. Ya. Harus dari kita. Caranya gimana? Maka tadi saya mengatakan, kebetulan saya tinggal di asli saya adalah Jawa Timur paling barat. Orang tua saya dan sejak dari kakek saya itu punya yang namanya sawah. Kalau tidak kita yang menggunakan dulu sebagai percontohan, bahasa Jawanya tangeh lamun Pak. Ya. Kita menceritani nggak bisa Pak ceritani. Kita kudu praktek sih lagi wis hasil lagi ngandake. Iya, iya, Itu baru bisa cara mengedukasi. Dicontoni itu ya. Nggak bisa Ya. cuma kita ngomong ini loh ada, oh nggak bisa. Begitu caranya. Ya. Jadi kita harus menggunakan dulu. Ya. Apa yang kita buat itu kita pakai sendiri. Nanti cara hasilnya bagaimana? Kalau rugi kita sendiri. Ya. Tapi nek untung baru kita kasih tahu. Ya. Kilo. Nah itu baru bisa. Ya. Caranya begitu Pak. Oke Mas Krisna. Ya, itu, Sementara sampai di situ dulu. Terima kasih. Ya. Nanti lain kali saya akan tanya lagi karena persoalan pangan ini memang sangat complicated dan saya tahu itu tidak mudah juga. Betul. Artinya perlu pembicaraan yang cukup panjang. Ya. Terima kasih Mas Terima Krisna. kasih Ya. Pak Argo, terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomugro. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.